wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Aldina Dwi Silvi, NIM 220112661. Aku dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila. Di sini aku akan menjadi moderator yang memandu presentasi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Kira-kira mengapa ya teman-teman? Nah, kalau teman-teman penasaran, tonton videonya sampai akhir ya. Oke, untuk materi pertama yaitu Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu akan disampaikan oleh rekan kami dari kelompok 7. Kepada rekan kami dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Salsabila Azahra Rizal dari Prodi Psikologi dengan NIM 22011227. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai Pancasila sebagai konsep dasar nilai pengembangan ilmu. A. Konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia, agar perkembangan iptek tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kepada saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat kita telusuri dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam pandang hidup manusia. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai kepribadian bangsa. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek sangat dibutuhkan di sini. 3. Diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Kalau belum, bisa ditonton lagi ya videonya. Nah, kalau udah, kita masuk ke video selanjutnya, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yuk tonton lagi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia Zahra, berasal dari Prodi Psikologi dengan NIM 220111239. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bisa kita lihat pada kehidupan saat ini bahwa pengembangan iptek sangatlah maju dan terus merambat ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan bisa kita rasakan pada dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak bisa terlepas dari pengaruh pengembangan iptek. Pengembangan iptek yang tidak terkendali bisa saja menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Pengembangan iptek yang tidak terkendali bisa saja menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya mensejahterakan masyarakat. Sebagai contoh, penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan hal lain sebagainya. Hal ini dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, jika hal ini terus-terusan dilakukan, maka akan berdampak kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan akan bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan hal lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsilia Humaira dengan NIM 2205888 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Kedua, gambaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam masyarakat Indonesia saat ini telah menggantikan para nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia yang memiliki sifat sosial dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, dan bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, masyarakat untuk digantikan dengan voting, dan seterusnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi materi tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yuk kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Salika Jayanti, NIM saya 220582. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai IPTEK sesuai prodi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risita Lestari dengan NIM 2205871 akan menjelaskan sumber politik pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia, baik itu pengalaman bangsa Indonesia sendiri maupun pengalaman bangsa Indonesia yang berhubungan dengan bangsa-bangsa lain pada dahulu kala. Sebagai contoh, nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai kerakyatan dapat kita gambarkan dengan suasana pedesaan yang masih bersifat demokratis tinggi dan juga sifat kekeluargaannya yang masih sangat kental. Sebagaimana yang tercerminkan dalam sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal itu masih sangat diperlukan karena bersifat musyawarah dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu pedesaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Auliandra dengan NIM 22011139. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosialis pendidikan Pancasila. Jadi, sumber sosialis pendidikan Pancasila itu adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia yang membahas latar belakang, susunan, dan pola kehidupan agar kita dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut untuk kita sikapi. Nah, udah 3 materi aja nih yang kita bahas. Gimana teman-teman? Udah semakin paham belum dengan materinya? Kalau sudah, kita lanjut dengan materi selanjutnya ya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Irwani, NIM 2205873. Baik, di sini saya akan mempresentasikan argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama,
Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh berbagai partai politik, tetapi hanya dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PNI, Partai Muslimin Indonesia atau yang biasa disebut Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan pada zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilu pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung bersifat otoriter. Dan yang kedua yaitu pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik. Adapun yang dimaksud dengan monodualistik yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Argumen yang ketiga yaitu sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Hai teman-teman semuanya, saya di sini Muhammad Adrar dengan NIM 2258098 akan menjelaskan sedikit tentang argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistematika. Yaitu tantangannya di sini menjadi 3 fase. Nah, yang pertama tantangannya berupa pemimpin yang otoriter yang dapat dicerminkan dan dapat kita lihat dari sistem pemerintahan pada saat itu. Sistem pemerintahan pada saat Orde Lama berupa sistem demokrasi terpimpin. Kita lanjut kepada yang kedua. Fase yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini tantangannya berupa nepotisme, kolusi dan korupsi. Dan tantangan yang ketiga pada materi saya saat ini yaitu berupa euforia kebebasan berpolitik. Tetapi mereka melupakan norma-norma moral pada saat mereka berpolitik. Nah, hanya itu materi dari saya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, teman-teman, keren banget nih sudah menyimak videonya sampai sini. Jangan bosan dan jangan di-skip karena kita akan masuk materi yang terakhir, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yuk kepada rekan kami dari kelompok 7, silakan menjelaskan materi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovina Ausanesa Putri dengan NIM 2201325. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan mengenai materi esensi. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia untuk masa depan yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, serta Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menurut Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berartikan memberikan kesadaran bahwa manusia dalam hidup di dunia ini ibarat sedang menempuh ujian. Dan hasil ujian tersebut akan menentukan bagaimana kehidupanmu yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berartikan memberikan arahan baik yang bersifat universal maupun khas kepada ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Yang ketiga yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berartikan ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi azas persatuan Indonesia. Contohnya melakukan gotong royong yang meningkatkan persatuan. Yang keempat yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti memberikan arahan kepada rakyat bahwa pembentukan NKRI ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Yang kelima
yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti memberikan arahan agar tidak terjadinya perperangan di antara bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi esensi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Nabila dengan NIM 22011205. Saya di sini berkesempatan untuk menyampaikan materi urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di sini memiliki arti pemahaman dan pemikiran keilmuan tentang Pancasila yang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Adanya perkembangan teknologi di sini ibaratkan pisau bermata dua. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya kita dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada di hidup ini dengan teknologi. Dan di sisi lain dapat memusnahkan bahkan menghancurkan peradaban manusia dengan teknologi ini. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam musibah pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang pada Perang Dunia Kedua. Itu tuh terjadi tidak dirasakan oleh warga Jepang pada saat itu aja, tetapi adanya traumatik berkepanjangan oleh generasi-generasi selanjutnya karena itu melibatkan manusia secara universal. Poin kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga ilmu pengetahuan itu banyak berorientasi pada barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia berorientasi pada yang banyak terserap oleh pasar, sehingga prodi-prodi yang laku pada perguruan tinggi itu adalah prodi-prodi yang banyak terserap oleh dunia industri. Dan yang ketiga adalah perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia ini belum melibatkan masyarakat luas, tetapi lebih menyejahterakan pada tokoh yang mengembangkan ilmu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi video presentasi dari kelompok 7 mengenai mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Ada 5 poin yang kami sampaikan. Jadi gimana, teman-teman sudah paham? Kalau belum, teman-teman bisa tonton ulang videonya. Kalau sudah, semoga video dari kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Saya Alina Dwi Silvi, mewakili kelompok 7, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.